Setiap proses pastilah berkenaan dengan tahapan-tahapan apa yang dilalui. Proses merupakan peristiwa yang terjadi dalam waktu dan juga menerangkan tentang urutan peristiwa ini. Begitu pula pada pelaksanaan takbir keliling atau yang biasa disebut oleh para warga sebagai takbiran atau takbir mursal pada malam riyaya. Tradisi takbir keliling merupakan sebuah tradisi setelah Islam datang dan masuk ke dalam struktur kebudayaan masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Nah, kali ini kita akan mengikuti perjalanan Nur Faridah Shihah dalam menghidupkan malam takbir dan juga Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah yang berada di Desa Kedungrejo, Purwodadi, Grobogan. Tahap pertama pada pelaksanaan takbir keliling sendiri dimulai oleh sekumpulan para pemuda yang berinisiatif untuk membuat suatu karya seni yang nantinya akan diarak keliling desa bersamaan dengan mengumandangkan kalimat takbir guna memeriahkan malam kemenangan. Umumnya para pemuda membuat bentuk karya seni berbentuk hewan seperti unta, gajah, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Juga membuat replika bangunan-bangunan seperti masjid-masjid, Ka'bah atau bangunan lain, atau juga gambaran mengenai makhluk gaib dan makhluk mitologi seperti hantu dan malaikat. Firman Allah yang berkaitan dengan takbir malam Idul Fitri adalah surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Takbiran atau takbir keliling adalah tradisi umat Islam untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini dilakukan pada malam hari. Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa takbir merupakan salah satu bentuk syukur atas hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbiran pada malam Idul Fitri hukumnya sunnah. Takbiran juga merupakan bagian dari muamalah duniawiyah dan mengandung syiar-syiar yang menjadi sarana berdakwah. Berikut pemaparan sesepuh desa setempat mengenai tradisi takbir keliling ini. Apakah kegiatan takbir keliling ini biasa dilakukan setiap lebaran apa nembe itu? Ya alhamdulillah enggak. Takbir keliling ini tiap tahun ya. Cuman baru kali ini dibuat loh. Dari pemerintah desa itu karpe. Intinya hari ini malam ini kan malam kemenangan. Intinya ini kita bahagia. Habis Ramadan, puasa 30 hari. Alhamdulillah sudah selesai. Di hari kemenangan ini kita bahagia. Orang bahagia itu pelampiasannya itu macam-macam. Yang penting untuk saya itu tidak melampaui batas. Melampaui batas itu macam-macam. Kadang-kadang dengan minuman, dengan yang lainnya. Makanya tadi saya bilang jangan sampai ada miras. Intinya kita bahagia di hari kemenangan. Semoga Allah juga mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Itu aja. Tiap tahun ada. Itu terkait peserta
niku dari semua masyarakat nopo perwakilan lembaga? Kalau peserta ini tingkat RW. Satu RW itu mengeluarkan bisa 5, terserah kemampuannya. Tidak mengeluarkan juga tidak apa-apa. Masalahnya ini kan swadaya. Jadi, tidak diharuskan enggak, cuman tidak ada lomba saja juga mereka juga keliling. Apalagi ada lomba mesti tambah semangat. Nggih. Nah, niki dengan adanya takbir keliling niki saged dikategorikan niku napa ihya'an Mas, menghidupkan hubungan sosial napa mboten? Ya kalau menurut saya memang benar. Jadi misalkan kita tidak pernah ketemu, dengan momen ini kita bisa ketemu. Jadi kalau bahasanya kita itu sebaik-baik orang itu orang yang bermanfaat bagi orang. Seandainya kita bisa menyenangkan orang, berarti kita kan manfaat buat orang juga. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kan itu. Masuk kan itu? Takbir keliling dalam perspektif tafsir kontemporer mencerminkan antara tradisi keagamaan dan perubahan sosial. Meskipun tetap menjadi sarana untuk merayakan hari raya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tradisi ini juga beradaptasi dengan perkembangan budaya modern. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan takbir keliling perlu dilakukan dengan memperhatikan adab serta nilai-nilai spiritual agar esensi dari kegiatan ini tetap terjaga. Idul Fitri bukan hanya sekedar perayaan, tetapi juga merupakan waktu untuk refleksi diri dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan pada tanggal 1 Syawal merupakan momen penting bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ini menandakan berakhirnya bulan Ramadan, bulan puasa yang penuh dengan ibadah dan refleksi spiritual. Setelah melakukan sholat Id, banyak jemaah berbondong-bondong pergi ke pemakaman untuk berdoa atau mendoakan para leluhur mereka. Tradisi sungkeman pada Hari Raya Idul Fitri menjadi sarana untuk memohon maaf atas kesalahan kepada orang tua dan sesepuh. Dalam hermeneutika ini dapat dilihat penerapan nilai Islam tentang islah atau perbaikan hubungan dan silaturahmi. Sungkeman juga menjadi momen untuk meminta doa restu dari orang tua sebagai sumber keberkahan dalam kehidupan. Hermeneutika menafsirkan ini sebagai wujud ajaran Islam tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Seperti di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Doa restu dianggap sebagai bentuk keberlanjutan spiritual antara generasi. Di malam hari tersenyum hati yang sangat riang. Pada tanggal 7 Syawal, terdapat istilah bodo kecil atau lebaran ketupat, di mana seluruh masyarakat rata-rata membuat ketupat dan lepet yang akan digantungkan di pintu rumah mereka masing-masing.
Tradisi menggantungkan ketupat dan lepet di pintu sudah berlangsung secara turun-temurun dari cerita masyarakat Jawa. Ketupat sengaja ditempatkan di belakang pintu rumah ditujukan untuk para arwah keluarga yang sudah meninggal. Tradisi ini memiliki berbagai makna seperti penghormatan kepada leluhur, syukur, dan kebersamaan. Sekian perjalanan menghidupkan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Desa Kedungrejo, Purwodadi, Grobogan.